Ngopi lagi silakan, ngobrol perihal iman. Sambil ngobrol lagi Pak Ustadz masih tentang boros, hemat segala macam. Tapi Pak Ustadz, apa bedanya nih penghematan sama pengiritan? Beda bahasa. Tapi sama artinya. Sama ya. Yang Allah tidak senang itu boros dan pelit. Pak Ustadz, kalau ngomongin pelit, ini kan kita rasanya susah. Mungkin kemampuannya terbatas untuk bisa nolong semua orang yang seharusnya kita tolong. Nah, kalau misalnya hanya sebagian-sebagian kita menolong, membantu sesuai kemampuan, itu termasuk pelit nggak Pak Ustadz? Enggak lah, enggak ada pelit. Kalau sesuai kemampuan kita membantu orang, bukan pelit. Mana yang disebut pelit itu sudah mampu dan tidak mau. Sudah selayaknya tapi tidak mau. Itulah pelit. Ya. Nah, kemudian siapa yang saya beri? Nah, prioritas adalah orang yang dekat dengan kita. Keluarga. Nah, sama-sama keluarga Ustadz. Misal, satu di Jakarta, satu di Bandung. Satu komplek dengan kita, satu di Bandung. Yang satu komplek. Kenapa? Karena dia paling dekat dan bisa bertanggung jawab terhadap ketika ada masalah. Kita pergi kerja, dia yang bisa bantu namani anak kita. Prioritaskan. Sama-sama satu komplek, sama-sama keluarga. Prioritas apa? Prioritaskan lagi yang baik agamanya. Satu sepupu, satu komplek, satu bagus sholat jamaahnya di masjid, satu malas. Prioritaskan yang bagus agamanya. Supaya apa? Supaya dia merasa ada apresiasi. Nah, jangan sampai kita dermawan kepada orang lain, sementara kita pelit kepada keluarga. Ada juga itu. Dermawannya hanya konten. Astagfirullah. Ada dermawannya hanya konten. Pencitraan dong namanya Pak Ya, Ustadz. dia nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Karena bukan lillahi ta'ala, lillahi konten. Lillahi konten. Iya, ada yang seperti itu. Dan ketika dia dipublish, di-shoot, masuk, ya, dermawan betul. Tapi begitu dalam kehidupan sehari-harinya, kenyataannya, Nggak gitu. pupunya dia tidak bantu. Waduh. Nah, ini tentu sifat-sifat seperti ini bukan dermawan, ya, tapi ria. Astagfirullah. Ya, apakah mengumumkan dan mempublish kebaikan sudah pasti ria? Belum tentu. Kalau dia mempublish dengan niat supaya menjadi teladan buat orang lain, suatu kebaikan. Dia mempublish supaya bisa pertanggungjawaban. Tidak. Misal, nyumbang dasat latif 100.000 diumumkan di masjid. Apa sudah ria? Belum tentu. Kenapa saya perlu umumkan? Supaya satu, itu dasat latif aja gajinya 1 bulan cuma 1 juta, masa saya 5 juta tidak pernah kedengaran nama saya. Jadi motivasi Pak Ustadz. Motivasi. Yang kedua, supaya ada sistem administrasi yang bisa pertanggungjawaban. Karena kalau tanpa nama, buka peluang kepada pengurus masjid untuk menggelapkan duit. Korupsi nih jadi. Ya, jangan pikir di masjid tidak ada korupsi, ada juga. Ya, jangan pikir di masjid tidak ada setan. Banyak setan di situ. Ya, nah untuk itu tidak semua yang dipublish menimbulkan ria. Terpulang kepada niatnya. Gitu. Kalaupun ada dan kita sudah bertobat, maka kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, jika selama ini saya beramal bukan karenamu ya Allah, ampuni saya. Kalau saya beramal berlebih, ya Allah, ampuni saya. Kalau saya kurang dalam beramal, ya Allah cukupkanlah. Nah itu ya. Jadi dalam mengelola keuangan ini, jangan sampai kita tersalah. Seolah-olah dunia ini adalah akhir dari segalanya. Semua dunia lupa untuk kirim ke akhirat. Orang beriman itu keseimbangan. Mau tanya lagi? Boleh dong, boleh. Kalau misalnya bantu orang, nolong orang, tapi kita ngutang, boleh nggak Pak Ustadz? Selama Bapak merasa, selama Mas Bayu merasa utang itu mampu diselesaikan dan tidak menjadi beban. Kalau ternyata tidak terselesaikan utangnya? Itu tindakan yang salah. Karena Islam tidak boleh menyusahkan la darar wala diror. Artinya jangan menyusahkan dirimu dan jangan menyusahkan orang lain. Itu agama melarang. Misalnya nih, saya nyata-nyata membutuhkan duit. Saya nyata-nyata membutuhkan rumah. Ya, anak saya di situ harus tinggal, istri saya harus saya didik di situ. Lalu saya sok-sok membantu orang. Sudahlah jual ini rumah, saya bantu orang lain. Itu tindakan yang salah. Tidak terpuji. Iya, Karena kebutuhan pokok tidak boleh menyengsarakan diri.
dan tidak boleh menyengsarakan orang lain. Itulah sebabnya orang yang pakai masker ketika keluar, orang yang sudah vaksin ketika keluar, dia mendapat pahala. Kenapa? Karena dia melindungi keselamatan orang lain. Iya benar. Karena bantu orang nggak melulu tentang uang. Bener. Sedekah senyum aja dapat loh Tapi pahala. nggak kelihatan itu tutup masker. Oh iya juga. Makanya beli yang transparan Ada dong. gininya. Ada flash sale. Ayo kita beli. Jadi belanja lagi dong. Pak Ustadz tanya lagi nih. Ada nggak di prinsip hemat atau mungkin perbuatan nggak mubazir gitu ya? Yang mungkin bisa dicontohkan dari Rasulullah yang bisa kita ikuti. Ada nggak Pak Ustadz? Rasulullah itu kalau minum tidak pernah lebih. Maksudnya Pak Ustadz? Dia hadis yang paling tepat untuk yang soal itu. Makanlah setelah engkau betul-betul lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu prinsip orang yang efisiensi. Biasanya kan kita makan tidak lapar. Iya. Berhenti setelah betul-betul kenyang. Nambah lagi Pak Ustadz. Akhirnya enek. Iya. Ya. Kenapa Nabi mengajarkan makan setelah betul-betul lapar? Ternyata rahasianya kalau engkau betul-betul lapar, makanan apapun pasti enak. Iya juga sih. Iya sih. Nah, itu dari segi rasa leher. Heeh. Dari segi kesehatan, tanya deh semua ahli gizi, sama ahli kesehatan. Salah satu sebab hancurnya kesehatan kita karena makan berlebihan. Iya, iya. Agama melarang berlebih-lebihan. Iya. Kemudian berlebih-lebihan itulah mubazir. Mau lihat contohnya, paling banyak praktek mubazir ketika dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat ke pesta-pesta pengantin. Kita cuma bisanya makan 1 tusuk. Iya. Sate, kita ambil 2 tusuk. Kita sisa 1 tusuk. Begitu sudah masuk di piring dan dilepas, siapa yang mau makan sisa kita? Nggak mungkin ada yang makan. Mubazir, ya. Bisanya mau makan 1 iris telur, kita ambil 2 iris. 1 irisnya kita buang. Itu semua perbuatan setan. Ya, sesungguhnya mubazir itu perbuatan setan. Kok setannya ngadep saya sih Pak Ustadz? Gitu dong. Iya. Aduh. Tahu nggak perbedaan setan dengan iblis? Bedanya apa Pak Ustadz? Nah, jadi ini ada kala-kala kita tidak bisa membedakan Iya. jin, iblis, setan. Jin itu marga. Maka disebut minal jinnati wan nas. Oh. Ya, manusia. Manusia kan ada manusia Eropa, ada gitu kan. Itu marganya namanya. Nama makhluknya. Ya. Manusia, nama makhluknya jin. Nah, kemudian jin yang diperintah oleh Allah, jin, kau sujud kepada Adam. Tapi dia menolak karena sombong. Adam anak baru kemarin, saya lebih senior. Tidak mau dia. Maka Allah tidak memanggilnya lagi jin, tapi memanggilnya sebagai iblis. Jadi iblis itu adalah jin yang membangkang. Nah, kemudian ketika iblis bernasar dan berjanji melakukan deklarasi, saya akan menyesatkan anak cucunya Adam. Saya akan goda anak cucunya Adam sampai dia sesat. Maka Allah memanggilnya bukan lagi setan, iblis, tapi Allah memanggilnya jin. Allah memanggilnya setan. Jin, nama marganya, iblis, jin yang membangkang, setan adalah iblis yang menyesatkan manusia. Ada enggak manusia yang bisa menjadi setan? Ada, ketika dia memenuhi syarat 2, sesat dan menyesatkan. Saya mabuk, belumlah saya menjadi setan. Tapi ketika saya ajak Mas Bayu mabuk, saya sudah menjadi setan. Tapi kalau Pak Ustadz nggak mabuk, tapi mengajak Mas Bayu mabuk. Kenapa ngajak? Kalau misalnya nggak ngajak, saya yang ngajak gimana Pak Ustadz? Ya, Sama, setan. Saya setan. Dia jadi sifat setan itu 2, sesat dan menyesatkan. Cuman mengajak doang, tapi saya nggak melakukan, saya termasuk setan nggak Pak Ustadz? Iya, karena Bapak menyesatkan. Oh. Saya enggak mabuk Ustadz, cuma saya tunjukkan. Saya enggak mabuk, tapi saya fasilitasi. Sama. Oke. Nih Pak Ustadz balik lagi nih sama masalah utamanya Oh, iya, Mas iya, Bayu iya, sama istri nih, masalah flash sale. Pak Ustadz ngerti flash sale nggak tapi Pak Ustadz? Enggak, Nah, apa itu? flash sale itu kayak semacam ada momen di mana banyak sekali penjual yang mendiskon barang-barangnya. Oh. Itu menjadikan kita sebagai pembeli Berlomba-lomba Pak Ustadz. berlomba-lomba untuk beli. Ini tapi udah jadi budaya nih di masyarakat kita. Pandangan Pak Ustadz gimana nih? Jadi saya ini belajar komunikasi dan alhamdulillah salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di kampus teknik promosi dan periklanan. Oke. Itu diajarkan itu. Ya. Dan percaya tidak ada penjual barang yang menjual barangnya di bawah harga pokok produksi. Nggak mungkin ya Pak Pasti Ustadz. ada untungnya. Tidak mungkin.
Jadi kalau dia diskon, pasti dia sudah dapat untung di situ. Kalau tidak diskon, untungnya 10 juta. Ya. Karena diskon ya untungnya paling 2 juta. Pasti sudah untung. Nah, itu biasa kita dibodoh-bodohi. Diskon, padahal dia sudah kasih naik dulu. Lebih dulu dia naikkan. Di Nanti markup lalu ya. kita, waktu launching kita jual 10 juta. Ya, bulan 10 kita launching. Nanti di bulan 12 kita buka diskon. Diskonnya menjadi 8 juta. Padahal dia sudah untung naikkan tadi itu sudah dapat untung. Oh, berarti Nah, kadang-kala itu ya. Iya. Jadi ini juga yang kadang kita tidak tahu. Iya. Tapi orang yang pandai menyikapi hidup dan pandai menyikapi pembelanjaan keuangan, dia tidak akan tergoda oleh diskon. Saya kasih lagi contoh yang namanya bahasa nafsu. Coba kalau mau buka puasa. Iya. Seluruh hidangan yang Ada ada di di meja, meja, Pak Ustadz. rasanya mau semua mie dimakan. Iya. Mau semua mie kita cambuk itu masih Iya, semua, benar. toh? Iya. Betul. Tapi begitu masuk setetes, satu biji kurma, seteguk air zam-zam, hilang semua. Iya, Itulah bener, nafsu. Bener. Itulah nafsu. Maka aneh tentunya ketika Allah melahirkan 1 bulan untuk pengendalian hawa nafsu. Jadi salah satu tujuan dihadirkannya puasa itu adalah pengendalian hawa nafsu. Bayangkan 1 bulan Anda dikader untuk pengendalian hawa nafsu. Ternyata kita belum menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dalam belanja. Iya. Diajarin istrinya, Mas. Iya, ajarin dong. Sama, istri saya juga begitu. Nah, sama juga.